Teman-teman, perhatikan. Pertama, dari ta'arufnya ikuti. Bukan model pergaulan yang bebas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Satu, cara ta'aruf pertama, hai manusia. Jadi pernikahan terbuka untuk semua manusia. Hukum bisa diikuti. Awas, karena ini nikah itu fitrah sebetulnya. Bukan untuk orang Islam saja. Karena kalimat Qurannya menggunakan nas. Nas itu untuk semua. Konteks manusia secara komunal itu disebut nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Artinya sifat manusia itu cenderung berkomunal, berkelompok. Kelompok yang paling privasinya keluarga. Jadi ada dorongan fitrah berkeluarga. Di mustahil setiap manusia itu punya fitrah untuk single. Tidak. Pasti ada keinginan untuk berumah tangga. Cuma nanti cara untuk menempuhnya Islam mengatur dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Lihat baik-baik. Anda tentukan pasangannya dulu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, laki-laki, pasangannya perempuan. Ingat baik-baik ya. Awas, ini bagian pertama. Hati-hati. Anda tidak mengikuti tuntunan ini, tidak akan datang keutamaan Allah pada diri Anda. Satu, pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Anda laki-laki, pasangannya perempuan. Anda perempuan, pasangannya laki-laki. Dan hukum ini ternyata tidak hanya mencakup untuk manusia, tapi keberlawanan ini secara fitrah dari jenis itu mencakup semua makhluk yang membedakan antara makhluk dengan khalik. Hukumnya ada di Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari makhluk itu kami ciptakan berpasangan yang berlawanan supaya manusia sadar dan merenungkan hanya Allah yang tidak punya pasangan. Allah tak punya pasangan. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak berpasangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak punya partner dalam kehidupannya. Dalam aktivitasnya. Manusia tidak punya pasangan, punya aktivitas, punya anak diperanakan. Perhatikan baik-baik. Maaf. Fitrahnya berlawanan. Zaujain itu berlawanan. Jangankan manusia. Kambing itu hewan. Kambing jantan pasangannya betina. Awas, kambing betina pasangannya jantan. Sapi tahu. Kambing tahu. Maaf, semua hewan tahu. Silakan cek. Mohon izin ya, sampai hari ini saya belum pernah temukan artikel ada kambing homo, sapi lesbi misalnya. Saya belum temukan. Jadi hewan yang tidak punya akal pun fitrahnya mendorong dia untuk mencari pasangannya. Jadi kalau ada manusia yang punya akal mencari pasangan sesama jenisnya, ada yang salah dengan fitrahnya. Ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Tumbuhan juga begitu, putik benang sari. Makanya antum kalau baca Quran, coba sampai kedalamannya yang jeli. Kenapa Allah minta kita belajar dari kurma? Bahkan ada suratnya, surah kurma. Ya teman-teman sekalian coba keluarkan baik-baik. Tentang kurma dibuat, ditampilkan kepada kita. Lihat baik-baik. Teman-teman, kurma itu ketika tumbuh, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sari. Kalau tidak putik, benang sari. Jadi kalau satu misalnya antum tanam kurma ini, jadi satu pohon, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sarinya. Makanya kalau antum tanam misalnya satu, tidak dikembangbiakan. Kembangbiakannya kemudian antum tempelkan, dicangkok salah satunya. Jadi kalau ini putik, ambil benang sarinya. Talqih kalau dalam bahasa Arab. Tempelkan ke situ. Begitu ditempelkan, baru dia bisa tumbuh berbuah. Tapi kalau antum cuma jadikan begini, tidak pernah diambil pasangan yang lainnya, itu dia hanya akan tumbuh dan dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah. Jadi cuma tumbuh, tidak berbuah. Alhamdulillah, nanam kurma bisa tumbuh. Jangankan Anda, banyak di Arab. Tapi kalau ingin berbuah, ambil pasangannya, tempelkan di situ. Tayyib. Syarat pertama, laki-laki pasangannya siapa? Perempuan. Teruskan. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Liknya ikhtiar wal ghayah, menunjuk pada ikhtiar untuk mencapai tujuan. Kata Quran, yang laki-laki perempuan ini kami tempatkan, kami sebarkan di berbagai pelosok-pelosok negeri. Syu'uban, bisa berbeda-beda komunitas, beda RT, beda RW, beda kecamatan, kabupaten, sampai beda negara dan benua. Silahkan. Wa qabail, bahkan satu tempat sukunya bisa beda. Sumatera berapa suku? Sunda berapa suku? Jawa berapa suku? Silahkan. Satu benua, satu pulau, satu kabupaten, sukunya bisa lain. Tapi dari semua perbedaan itu bukan hanya untuk keragaman. Kata Quran, li ta'arafu, li ikhtiyarul ghayah. Untuk ikhtiar mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ta'aruf. Silakan cari. Kan antum cari di RT yang sama. Nggak ketemu, beda RW. Nggak ketemu RW kecamatan. Nggak ada kecamatan kabupaten.
Nggak ada kabupaten, ayo beda provinsi. Nggak ada provinsi, mungkin beda negara. Jodoh antum bukan di Indonesia, mungkin di Malaysia. Nggak ada di negara Malaysia, cari beda yang lainnya. Teman-teman Asia nggak ada, mungkin di Amerika. Amerika nggak ada, di Afrika. Sedunia nggak ada yang cocok buat antum, saking istimewanya anda di hadapan Allah. Bidadari surga mungkin jodoh anda. Ya. Jadi indah kehidupan itu. Jadi coba kita cari ikhtiar. Mungkin ada teman di kampus, MK memutuskan teman sekantor, barusan hari ini ada, ya boleh menikah dengan teman sekantor. Tidak, teman sekantor begitu banyaknya, satu aja, satu, ya teman sekantor nikah antum semua, yang lain bagaimana gitu kan? Baik, masya Allah. Kalau anak kuliah boleh menikah? Anak kuliah boleh? Tidak, pulang dulu dari kuliahan baru nikah. Mas. Anak sedang kuliah kemudian dinikahi. Ya. Hati-hati, kadang-kadang kita mesti jeli ya. Seperti menghapus sama, ketika saya tidak minta menghapus, jangan dihapus. Ya. Semoga Allah ampuni dosa orang yang menghapusnya. Ya. Lihat sini. Jadi ini satu ta'aruf. Lihat, ta'aruf itu penting. Ada alif jadi sini. Bukan arafah, tapi ta'arafah. Kalau ta'arafah itu saling tahu. Bukan satu tahu, yang satu tidak. Jadi ketika antum ingin cari, silahkan lihat bagaimana calonnya. Perhatikan arafah, bagaimana kedekatan dengan Allah. Turunkan hukum nabinya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dicari dinikahi karena 4 hal. Ya li jamaliha. Karena kecantikannya, tapi menggunakan kalimat jamal. Ingat, jamal itu lebih bawaan kepada sifat dalam, bukan tampilan luar. Kalau sudah tampilan luar, ke laki-laki jadi jamil namanya. Jamal asalnya sifat indah. Indah itu tidak harus lewat panas, mungkin lewat perhatian, lewat akhlak, lewat penampilan. Kadang-kadang cantik wajahnya, ya maaf 100%, tapi cerewetnya 1000% misalnya, ya. Nah, itu yang nggak cocok. Awas, lihat baik-baik sini, jamal. Jamal itu keindahan yang tampak. Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anhuma, cantik mana? Khadijah apa Zainab? Pernah lihat? Jangan ngarang. Itu lihat aja nggak pernah. Ya, nggak boleh mas ngarang. Gitu. Depan ngarang. Jangan diulang ya. Ya. Ini ngarang. Baik. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Zainab itu dilukiskan. Kalau sudah mata lihat sulit berpaling saking cantiknya. Makanya ketika Nabi SAW menikahi Sayyidah Zainab, dituduh oleh orang-orang pada saat itu, orang kafir. Ya, mereka tuduh Nabi Muhammad nih. Muhammad itu senangnya begini. Demi Allah saya katakan, kalau bukan perintah Allah dan sebagainya, mustahil itu terjadi. Buktinya dari beliau tidak ada anak, kan? Hadirkan kemudian ke dalam kehadiran kita. Tapi indahnya, perhatikan, tidak pernah ada yang disebut dalam mimpi Rasulullah kecuali Sayyidah Khadijah. Khadijah. Lihat parasnya, Masya Allah, hilang setengah kegelisahan. Dengar suaranya, hilang kegelisahan penuhnya. Sayyidah Khadijah, itulah jamalah. Keindahan yang tampak. Orang bilang inner beauty katanya. Kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek mutlak. Ya. Tapi kalau jamalah tidak. Ada keindahan yang tak nampak dalam wajah. Tapi kalau itu melekat kepada paras, ke laki-laki disebut jamil namanya, ganteng. Jamil. Nama antum Saiful misalnya, kan? Antum punya sifat ini. Maka Saiful jamil. Misal contoh, kan? Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, Jamilah. Nama ibu Mulan misalnya kan, kemudian tambah Jamilah. Jadi, misal Mulan Jamilah. Misal, sifatnya ini. Tapi belum tentu punya ini. Pakai alif ya Pak ya? Pakai alif. Nama antum Jamal pakai alif. Kalau alifnya dibuang, Jamal, unta. Unta jantan. Unta betinanya nakah. Unta Nabi Saleh nakah. Naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'akharuha. Fadamdama alaihim nakah. Unta Nabi Saleh itu unta betina. Jamal, unta jantan. Semua jenis unta disebut dengan ibil. Unta tunggangan disebut dengan bighal. Antum mesti paham. Karena ketika disebutkan di Quran, itu diksinya menempatkan ayat dengan konteks yang berbeda-beda. Kenapa masukin jarum kok untanya unta jantan? Kenapa yang disembelih untanya unta betina? Kenapa yang disebut dilihat itu semua jenis unta? Kenapa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bukan ilal jamali kaifa khuliqat, bukan ilal naqati allati kaifa khuliqat? Kenapa? Kenapa ibil? Itu ada hikmahnya. Kenapa kalau menggunakan lutut duluan untuk sujud menggunakan ibil, tapi menggunakan telapak tangan menggunakan jamal atau bigol di situ? Kenapa? Itu ada bedanya. Baik. Kembali ke sini. Nah, ini teman-teman sekalian, satu, ya maaf saya agak rinci sedikit ya supaya tahapannya bisa dipahami dengan baik. Satu, li jamaliha. Kedua, limaliha. Mal itu ada yang menafsirkan kadar hartanya, ada yang menafsirkan kemampuan mengelola harta suami. Tadi antum merasa pas-pasan. Cari calon istri yang bisa mengerti keadaan antum.
Gaji 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat malnya 10 juta. Gak akan nyambung. Antum capek. Makanya ketika antum, ya zakat mal bukan mal. Jadi ketika antum komunikasi, terbuka terangkan, ibu saya begini, kondisinya seperti ini. Jika kita memang menyatukan cinta karena Allah, maka cinta pada Allah tidak mungkin akan mengkhianati orang tua. Jika kamu setuju dengan saya, mari kita sambil berbakti pada orang tua. Allah akan meridai kita. Jika tidak setuju, mungkin kita tidak dipertemukan di dunia ini. Mungkin di akhirat akan lebih baik mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Indah kehidupan. Dikembalikan nasabnya dari mana dia, dan yang terakhir di diniha, ini yang paling penting. Di diniha. Fa in dhafirat fa in talibat yadak. Jadi kalau fadfar bidatid dini talibat yadak. Fadfar bidatid dini. Dahulukan yang agamanya bagus, maka Anda akan beruntung.